wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ibu perangkat desa Ringin Putih, kemudian Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, kemudian warga desa Ringin Putih serta teman-teman dari KKN UI angkatan 61. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan acara pemaparan konsep sampah pada hari ini. Adapun pemaparan materi pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Mbak Dini Sutiana, kemudian ada Mbak Ega dan Mbak Sari. Sebelum masuk kepada pemaparan materi, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pemaparan materi, kemudian yang kedua ada tanya jawab, dan yang ketiga ada penutup. Kemudian selanjutnya untuk presentasi terhadap konsep bank sampah yang pertama kepada Mbak Deni, waktunya dipersilahkan. Izinkan share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah deh. Ganti apa? Ganti apa? Enggak ya? Maaf, enggak ya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Sutiana ingin memaparkan terkait dengan bank sampah. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, di sini sebenarnya kita mau akan bahas tentang bank sampah itu apa. Kenapa dengan bank sampah? Jadi di Indonesia sendiri sejak tahun 2008 sudah mempunyai aturan atau undang-undang tentang pengelolaan sampah. Nah, sebelumnya juga di Indonesia saat ini dikatakan bahwasanya mungkin bisa juga dilihat dari dampaknya. Mungkin dilihat itu ada dampak dari pengelolaan sampahnya. Nah, ini salah satu dampak besar dari pengelolaan sampah yang kayak kurang tepat seperti itu, dan jadinya nanti berefek ke tempat pembuangan akhirnya sampai penuh. Pada akhirnya nanti ketika TPA-nya sudah penuh, pasti nanti kapasitasnya juga akan membludak, makanya nanti akan terjadi penutupan. Dan ketika sudah ditutup, sampah itu kan sudah membludak, maka akan mencemari lingkungan. Bukan hanya sekedar lingkungan yang rusak ya, tentunya juga dapat menimbulkan penyakit. Lanjut Mbak Chandra. Nah, selanjutnya di sini juga ada sistem pengelolaan sampah. Di sini terdapat sistem konvensional, Pak Bu. Jadi sistem konvensional ini sendiri terdiri dari sumber sampah, pewadahan, pengumpulan, TPS, pengangkutan, dan TPA. Nah, seiring berjalannya dengan waktu, di sini juga terjadinya adanya optimalisasi pengelolaan sampah dengan program 3R. Apa sih program 3R? Jadi program 3R di sini seperti ini, Pak. Reduce, reuse, sama recycle kayak gitu. Dan nanti dengan adanya optimalisasi ini nantinya untuk mengurangi volume akhir sampah di TPA-nya itu semakin sedikit.
Beda dengan yang sistem konvensional di atas tadi. Kalau sistem konvensional di atas tadi kan TPA-nya itu sampai banyak banget kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini juga Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita mempunyai hak dan kewajiban. Karena di sini kami dari UI sebenarnya ingin menekankan di poin 3. Jadi kami di sini semua ingin memberikan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu, dan kemudian juga nanti kita akan melakukan pembinaan dalam pengelolaan sampah. Dan apa sih kewajiban kita? Jadi kewajiban kita nanti kita wajib, setiap orang itu wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan sesuai dengan perdanya masing-masing. Nah, kita juga di sini, Pak, Bu, kita juga mempunyai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mana diturunkan ke Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reuse, dan melalui bank sampah. Nah, Bapak Ibu juga teman-teman mungkin bisa dilihat dari potret kemajuan pengelolaan sampah. Di sini sudah terpapar juga kalau bahwasanya di sebaran bank sampah di Indonesia itu paling banyak terjadi di Jawa, khususnya di Jogja. Karena di Jogja itu sendiri sudah mempunyai sekitar 800-an. Dan dilihat dari perkembangan jumlah bank sampahnya sendiri, dari tahun 2014 sampai tahun 2018 lalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti itu. Lanjut. Mbak Chandra. Nah, sebelum kita masuk terlalu jauh, Pak Bu, izinkan Denny di sini menjelaskan kenapa sih harus bank sampah kayak gitu. Nah, sebelum kita terlalu masuk jauh, kita sekarang bahas dulu bank itu apa kayak gitu. Otomatis ketika mendengar kata bank, pasti kita kepikirannya, oh bank itu tempat menyimpan uang, Mbak. Bank itu tempat buat kita menabung buat masa depan. Nah, benar, sebenarnya bank kita artikan seperti tempat menabung. Dan pastinya kalau kita memikirkan bank itu pasti tempatnya selalu bersih dan memberikan rasa nyaman buat nasabah yang datang. Dan begitupun pelayanan yang diberikan selalu ramah kayak gitu. Ketika kita datang ke bank, pelayanannya tuh selalu sopan dan santun seperti itu. Dan kemudian ada sampah. Nah, kalau sampah ini, pasti masyarakat tuh berpikiran seperti ini. Sampah ini buat apa ya, kayak gitu. Pasti sampah itu berbau, jijik, kayak gitu kan, menjijikan, terus mencemari lingkungan, terus sampai pada akhirnya sampah juga bisa mengakibatkan sumber penyakit. Dan dari situ juga masyarakat kayak menilai sampah tuh nggak ada manfaatnya buat kita kayak gitu. Padahal sampah di sini bisa memberikan manfaat. Nah, pada akhirnya masyarakat menganggapnya sampah ini tidak bernilai sama sekali. Nah, jadi kaitannya bank dengan sampah tadi apa? Jadi bank sampah di sini yang dimaksud yaitu sebagai tempat menabung sampah, dan di sini dilihat dari sisi ekonominya. Kemudian lokasi atau tempat yang bersih. Jelas ya Pak Bu, kalau semisal dengan adanya bank sampah, insya Allah desa kita itu terhindar dari pencemaran lingkungan kayak gitu, dan lingkungan desa kita semakin sehat. Dan terus memiliki karyawan yang ramah. Dalam artian apa memiliki karyawan yang ramah di sini? Dalam artian ketika kita sudah mempunyai bank sampah, otomatis nanti masyarakat atau nasabah warga setempat ketika menyetorkan sampah ke bank sampahnya akan berinteraksi dengan pegawai bank sampahnya itu. Maka dari situ terjadinya kayak interaksi timbal balik antar warganya tadi. Dan memiliki nilai ekonomi. Dalam memiliki nilai ekonomi ini berarti sampah yang kita setorkan tadi ke bank sampah bisa kita kelola dan bisa menghasilkan manfaat dan dapat menghasilkan uang kayak gitu. Dan dia memiliki nilai ekonomi. Pada akhirnya yang awalnya sampah, dulunya sampah dianggap enteng,
sekarang bisa menjadi berkah buat kita semua kayak gitu. Nah, buat ini Bapak, Ibu, serta teman-teman, di sini ada bagan dari bank sampah. Jadi bagan bank sampah sendiri, yang pertama itu warga datang ke tempat bank sampahnya untuk mendaftarkan sebagai nasabah. Kemudian setelah mendaftarkan sebagai nasabah, nanti sampah yang di rumah-rumah warga tadi bisa disetorkan ke bank sampahnya. Kalaupun nanti misal Bapak Ibu tidak bisa menyetorkan bank sampah, biasanya nanti dari pegawai banknya ini yang akan menjemput sampahnya tadi. Dan kemudian diantar ke bank sampah tadi. Dan bank sampah ini juga mempunyai dua jenis sampah, yaitu ada organik dan anorganik. Buat sampah organik ini bisa dijadikan pupuk kompos, sedangkan yang anorganik itu bisa didaur ulang dan menjadi bentuk seperti barang-barang tas, terus habis itu dompet, taplak meja dan sebagainya. Nah, barang yang yang telah didaur ulang atau dikelola tadi, itu nanti bisa produknya bisa diperjualbelikan atau kita melakukan pemasaran kayak gitu. Dan nantinya hasil pemasaran ini bisa menghasilkan dana. Dan dana ini nanti bisa kita cairkan dalam 3 bulan sekali. Atau bisa juga kita cair seperlunya kita ketika kita membutuhkan dana, nanti kita cairkan juga seperti itu. Lanjut Mbak Chandra. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya bank sampah itu apa? Bank sampah yaitu tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi. Nah, untuk mencapai bank sampah tadi, di sini kita juga mempunyai visi dan misi dari bank sampah itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi visi yang ada ini menjadi jaringan usaha kecil dan menengah atau UKM lingkungan yang hijau Indonesia dan menjadikan Indonesia negara yang sehat dengan misinya yang dicapai yaitu yang pertama caranya mengelola sampah hingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terus mendirikan bank sampah melalui kemitraan yang sinergis dan menguntungkan, melahirkan pengusaha Indonesia di bidang lingkungan, menghidupkan kembali PKK di lingkungan masyarakat, serta menyediakan wadah kreativitas. Dan ada juga contoh dari visi dan misi dari bank sampah, yaitu tentunya dari Forum Lingkungan Hidup Desa. Di sini sama saja visi misi tadi di sini yang sudah berhasil dan diterapkan, yaitu visinya menjadikan Forum Lingkungan Hidup sebagai salah satu penggerak pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat di desa. Dengan misi yang ini, Ibu, memantau setiap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, bersama dengan kerja lingkungan, dan membantu permasalahan pengelolaan lingkungan di desanya. Nah, setelah itu, setelah kita tahu bagaimana bank sampah, dan bank sampah ini ternyata punya tujuan dan manfaat sendiri. Tujuannya yaitu yang pertama untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap sampah dan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman. Nah, mungkin buat manfaatnya bisa dijelaskan oleh Mbak Ega. Pada Mbak Ega, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Deni. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat, apa itu manfaat dari bank sampah. Jadi terdapat manfaat dari bank sampah itu dari segi kesehatan lingkungan, sosial ekonomi masyarakat, bagi pendidikan maupun pemerintahan. Jadi untuk sosial ekonomi masyarakat ini terjalin komunikasi antara masyarakat pada saat pengumpulan atau penyeteran sampah. Dan bagi pendidikan, tentunya untuk anak usia dini, mereka terbiasa dalam melakukan pemilahan sampah. Sehingga beberapa manfaat tersebut dapat menjadi alternatif bagi kita untuk dapat mengelola sampah secara kemudian untuk selanjutnya itu terdapat dua syarat-syarat yang hendak kita penuhi Bapak Ibu dalam pengadaan bank sampah ini, yaitu ada konstruksi bangunan dan sistem manajemen.
Oke, selanjutnya. Maaf, sepertinya ada kesalahan teknis, jadi saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada konstruksi bangunan. Bisa dilihat pada slide, ini ada konstruksi lantai, dinding, ventilasi, atap, langit-langit, pintu, bank sampah. Semuanya itu sudah sesuai dengan aturan. Tapi dalam pelaksanaannya nanti kita bisa sesuaikan dengan kondisi daerah, kondisi lahan, dan kondisi tempat di Desa Ringin Putih. Maaf, apakah Mbak Ega sudah... Nah, ini masih ada di konstruksi bangunan juga ya Bapak Ibu. Ini merupakan komponen yang harus ada di bank sampah, yaitu ada lingkungan bank sampah seperti pagar, halaman, taman, dan parkir. Kemudian harus ada drainase sekitar bank sampah dan harus ada ruang pelayanannya. Selanjutnya ada standar sistem manajemen, yaitu penabung sampah atau nasabah bank sampah itu dilakukan penyuluhan tentang bank sampah paling tidak 1 kali dalam 3 bulan. Selain itu, setiap penabung juga diberikan bank sampah untuk memilah sampah. Dan setiap penabung itu akan mendapatkan buku tabungan dan rekening tabungan, seperti sistem bank pada umumnya. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu, ini merupakan gambar konstruksi dari bank sampah yang sudah ada. Nanti kalau untuk pembangunan di Desa Ringin Putih bisa menyesuaikan. Nah, ini yang gambar ini merupakan gambar sosialisasi bank sampah. Kemudian yang ini adalah anak PAUD sedang memilah sampah. Kemudian ini ada pewadahan sampah yang dipisah-pisah dan ini ada gambar untuk buku tabungannya. Selanjutnya masuk ke standar sistem manajemennya, yaitu pelaksana bank sampah itu harus menggunakan alat pelindung diri selama melayani masyarakat. Kemudian harus telah mengikuti pelatihan bank sampah dan harus ada kegiatan monitoring serta evaluasi setiap bulannya. Nah, ini bisa dilihat pada gambar, Bapak Ibu, ini merupakan kegiatan di bank sampah, yaitu ada penyetoran sampah oleh warga kepada pengurus bank sampah. Nah, ini ada gambar buku tabungan, pencatatan di buku tabungan. Dan ini ada gambar penimbangan oleh petugas. Ini lagi menimbang sampah, ya Bapak Ibu, bisa dilihat di gambar. Selanjutnya ada standar sistem manajemen untuk pengepul. Nah, pengepul itu diharapkan tidak melakukan pembakaran sampah, terus mempunyai perjanjian dengan bank sampah sebagai mitra dalam pengelolaan sampah, mampu menjaga kebersihan lingkungan, serta mempunyai izin usaha. Seperti itu. Jadi nanti sebelum didirikan bank sampah itu, sebaiknya kita sudah mengetahui mitra pengepul mana yang akan dijadikan rekan untuk kerja sama kita. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya ada gambar pengangkutan sampah. Ini pengangkutan sampah. Bisa dilihat di slide nggih, Bapak Ibu. Nah, terus selanjutnya ini ada pengangkutan sampah dari bank sampah menuju ke pengepul. Ini sampah yang udah dipisah kemudian dijual. Selanjutnya ada standar sistem manajemen bank sampah, di mana pengelolaan bank sampah itu harus mempunyai beberapa komponen. Yang pertama, sampah itu
dibedakan menjadi sampah layak tabung, sampah layak kreasi, dan sampah layak kompos. Sampah layak tabung itu diambil oleh pengepul, kalau layak kreasi itu didaur ulang oleh pengrajin, sedangkan sampah layak kompos itu dikelola oleh pada skala RT atau komunal. Nah, ini untuk cakupan wilayah itu sesuai regulasi sebenarnya 500 KK, tapi nanti pada pelaksanaannya disesuaikan kemauan Bapak Ibu dengan daerah Ringin Putih. Kira-kira ada berapa KK. Kemudian diharapkan adanya bank sampah itu dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sekitar 30-40%. Nah, ini merupakan salah satu contoh sampah layak kreasi oleh bank sampah. Ini dijadikan tas, bisa dijual yang kemudian buat pemasukan bank sampah. Kemudian ini ada contoh pengomposan sampah organik yang masuk ke bank sampah. Ini bisa dilakukan secara individu, per rumah, ataupun komunal. Bisa dijadikan jadi satu dan dijadikan kompos seperti itu. Baik, selanjutnya masuk ke standar sistem manajemen untuk peran pelaksana bank sampah. Sebagai pelaksana bank sampah, kita itu bertugas sebagai fasilitator dalam pembangunan dan pelaksanaan bank sampah. Selain itu, kita juga bertugas untuk menyediakan data pengepul bagi bank sampah, menyediakan data industri daur ulang, serta memberikan reward kepada bank sampah. Nah, bisa dilihat di gambar, ini merupakan mekanisme kerja Bapak-bapak. Nah, ini ada pertama itu sosialisasi. Sosialisasi itu sama seperti yang kita laksanakan sekarang. Ini kita melaksanakan sosialisasi bank sampah. Kemudian ada pemilahan sampah. Ketika sampah sudah dipilah, diserahkan kepada bank sampah. Kemudian dilakukan penimbangan sampah. Penimbangan setelah sampah ditimbang, kemudian dilakukan pencatatan kira-kira itu menghasilkan berapa uangnya. Dicatat di buku tabungan, dan nanti di akhir periode ada sistem bagi hasil. Seperti itu, Bapak. Nah, ini selanjutnya ada skema pengelolaan sampah pada bank sampah. Ini hampir sama seperti gambar sebelumnya. Jadi ada nasabah, itu biasanya masyarakat, itu menyerahkan sampahnya pada bank sampah, kemudian ditimbang dan dicatat oleh bendahara. Nanti sampahnya itu dikumpulkan di gudang. Jadi ada gudang ya pada bank sampah itu. Nah, ketika sampah sudah full, sudah penuh atau sudah banyak, nanti bisa dijual ke pengepul. Nah, nanti ada bagi hasil di akhirnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Selanjutnya, ini ada pemilahan sampah. Ini ada contoh pemilahan sampah yang bisa diterapkan di Desa Ringin Putih. Misalnya, ini ada misal sampah kertas sendiri, sampah plastik itu misalnya botol atau logam kaca. Ini kan layak jual nggih, Pak. Nanti bisa di modifikasi juga sih. Selanjutnya, ada syarat dan ketentuan penabungan. Nah, ini saya mengambil contoh dari Bank Sampah Kasturi, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Ini merupakan syarat-syarat dari bank sampah tersebut. Nah, nanti kita ingin mendirikan bank sampah, boleh memodifikasi syarat ini ataupun kita membuat syarat yang baru. Karena setiap daerah itu kan beda-beda nih jenis sampahnya. Nah, tapi yang paling penting yang harus ada itu adalah pendaftaran masyarakat ke bank sampah dengan menyebutkan nama, alamat, serta jumlah anggota keluarga dalam satu keluarga. Nah, ini bisa dilihat di slide ya Bapak Ibu, ini merupakan iklan untuk bank sampah. Ini iklan agar masyarakat itu tertarik untuk menabung di bank sampah. Nah, ini contohnya nanti bisa dikreasikan, membuat poster, ditempel, apa di-upload di Instagram itu bisa. Sekarang kan zamannya Instagram ya Pak. Terus lanjut, ini ada hal yang perlu diperhatikan. Jadi pihak pengelola itu harus membuat kesepakatan tentang bagaimana caranya supaya pencatatan untuk nama nasabah itu diketahui oleh semua petugas. Nah, kesepakatan yang didapat itu salah satunya yaitu nama nasabah itu harus ditulis tanpa ada tambahan seperti ibu, Pak, Mas, Mbak, dan lain-lain. Jadi namanya saja.
Kemudian dalam satu KK hanya satu nama nasabah, dan apabila ada nama nasabah yang sama, maka akan diberi tambahan keterangan dari RT berapa. Seperti itu nanti untuk pencatatan nasabahnya, biar tidak ada tumpang tindih. Tuh. Nah, ini bisa dilihat di slide, Bapak Ibu, ini merupakan gambar bagi hasil antara pihak pengelola sampah dan nasabah. Biasanya dilakukan di akhir periode. Nah, ini merupakan kegiatan pelaksanaan bank sampah. Bisa dilihat di gambar, nggih. Ini yang pertama itu harus ada penerapan jam kerja, kemudian ada buku tabungan, ada penarikan tabungan, ada peminjaman uang, ada jenis tabungan, ada jenis sampah, jasa penjemputan sampah, penetapan harga, kondisi sampah, wadah sampah, berat minimum, serta sistem bagi hasil. Biasanya untuk penarikan tabungan ini dilakukan 3 bulan sekali. Seperti itu. Nah, biasanya untuk sistem bagi hasil yang sudah-sudah, itu misalnya di Yogyakarta itu pembagian hasilnya ada salah satu bank sampah itu 15% dengan 85%. Tapi ini dikembalikan lagi nanti kepada warga di Desa Ringin Putih. Apakah 15% itu sudah cukup untuk mengelola bank sampah? Dan kalau misalnya belum, maka bisa dinaikkan. Misal 20% untuk pengelola bank sampah untuk kegiatan operasional dan 80%-nya untuk si penyetor. Seperti itu. Itu pokoknya untuk pelaksanaan itu sebenarnya fleksibel, nggih Bapak Ibu, disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Nah, ini bisa dilihat di gambar, ini merupakan contoh buku tabungan yang digunakan di bank sampah. Ini buku tabungan, jadi ada tanggal, kita mencatat tanggal, kemudian mencatat transaksinya itu menghasilkan uang berapa, ditulis di buku tabungan. Biasanya dicatat oleh bendahara. Selanjutnya ada komponen bank sampah. Jadi 3 komponen yang harus ada itu ada lokasi, pengelola, serta nasabah. Nah, lokasi itu harus dipikirkan mana lokasi yang memang sesuai untuk pendirian bank sampah. Kemudian untuk pengelola ini biasanya dikelola oleh ibu-ibu PKK karena ibu-ibu PKK itu dianggap rajin juga. Nah, itu dianggap dapat mengelola bank sampah. Kemudian untuk nasabahnya sendiri biasanya merupakan masyarakat desa sendiri. Berarti ini nasabahnya merupakan masyarakat Desa Ringin Putih. Selanjutnya ada tahapan pendirian bank sampah, itu terbagi menjadi 4, Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada tahap persiapan, ada tahapan launching, ada tahapan pelaksanaan, dan ada tahapan development. Nah, pada saat ini kita itu masih memasuki tahapan persiapan pembangunan untuk bank sampah. Selanjutnya ada teknis penyelenggaraan bank sampah. Teknis penyelenggaraan bank sampah itu meliputi standar operating procedure atau SOP. Yang pertama itu ada SOP untuk nasabah, yaitu syarat menjadi nasabah, kemudian proses pendaftaran sebagai nasabahnya itu seperti apa, kemudian proses pemilahan sampahnya itu seperti apa, proses penyetoran sampahnya itu seperti apa, dan proses pencairan hasil penjualan sampahnya itu nanti kira-kira akan bagaimana, itu harus juga dibuat standar operasionalnya gitu. Kemudian yang kedua ada SOP, standar untuk karyawan. Standar untuk karyawan itu yaitu standar saat bekerja di bank sampah, baik sebagai teller maupun sebagai petugas penimbangan. Itu harus ada SOP-nya. Kemudian yang ketiga ada pengepul. Harus sudah dijadwalkan waktu pengambilan sampahnya, biar semua jadwal itu terstruktur, biar bank sampah itu bisa terencana dengan baik gitu. Harus sudah dibuat perjanjian, gitu maksudnya. Selanjutnya ini bisa dilihat di slide, Bapak Ibu, ini merupakan struktur organisasi bank sampah yang saya ambil dari Bank Sampah Bumi Lestari RW 10 Gondolayu Lor. Ini contohnya saja, nggih. Ini ada pelindung dan penasehat, kemudian ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota. Nah, ini contohnya. Kemudian ada contoh lain, ini ada struktur organisasi Bank Sampah Malang. Yang pertama itu ada pembina, ada direktur, ada divisi pemberdayaan dan pengambilan, ada divisi operasional, dan ada divisi produksi. Untuk struktur organisasi ini juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Ringin Putih. Misal tidak butuh divisi pemberdayaan dan pengambilan, ya tidak usah dibuat. Jadi membuatnya disesuaikan saja, itu fleksibel.
Selanjutnya ada simpul penentu dalam bank sampah. Simpul penentu dalam bank sampah itu meliputi identitas, manajemen, administrasi, sosialisasi dan pelatihan, kontribusi, pemasaran, dan kerjasama. Jadi Bapak Ibu ini itu saling berkaitan. Dalam bank sampah itu ini tuh saling berkaitan agar bank sampah itu dapat berjalan dengan baik. Operasionalnya lancar itu harus ada ini semua. Ada ini poin-poinnya, nggih. Selanjutnya yaitu ada mekanisme pelaksanaan bank sampah harus jelas. Yang pertama, tadi ada jam kerja, sudah saya sebutkan di awal juga tadi. Kemudian ada penarikan tabungan, ada program simpan pinjam, ada jasa penjemputan sampah, ada jenis tabungan, ada jenis sampah, dan ada penetapan harga. Nah, ini untuk jam kerja bisa misal contohnya jam kerja diambil hari Sabtu atau Minggu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu kan weekend, biasanya lebih fleksibel gitu, lebih waktu free-nya lebih banyak gitu ya. Kemudian ada jenis sampahnya, misalnya jenis sampah yang mau diterima itu apa, apakah sampah plastik saja atau kardus saja, itu nanti bisa dibicarakan pada saat perencanaan. Jadi ini juga disesuaikan dengan jenis sampah yang dihasilkan oleh Desa Ringin Putih. Kemudian penetapan harga ini dibagi menjadi dua, nggih. Ini ada penetapan harga dari bank sampah kepada pengepul, bank sampah kepada nasabah. Jadi beda nanti harganya. Jadi bank sampah harus sudah berbicara dengan pengepul harga sampahnya berapa, nah nanti baru menetapkan harga dari bank sampah ke yang Rabu hanya Pak. Saya kira seperti itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Nur Faiz. Baik, mungkin sekian dari materi yang bisa dipaparkan dari kami. Kemudian untuk Bapak Ibu yang berada di Desa Ringin Putih, kalau ingin memberikan pertanyaan, mungkin monggo disilahkan. PAB. Ya, siap. Alhamdulillah, saya murni 21. Iya. Ya. Monggo Pak, kalau mau ada yang ditanyakan Pak terkait konsep bank sampah ini mungkin. Mungkin masih ada yang kurang jelas atau bagaimana?
dari materi yang kami sampaikan tadi ada pertanyaan buatan nggih Bapak Ibu? Mungkin ada yang masih bingung atau kurang paham, bisa ditanyakan kepada kami. Jadi kalau saya Nggih, Pak, terkait betul. dengan untuk menumbuh sadarkan masyarakat terkait dengan sosialisasi betapa pentingnya sampah ini, efek dampaknya ataupun efek ekonominya ataupun di syariahnya, itu tolong nanti untuk sosialisasikan sebisa mungkin itu bisa menyasar ke semua warga, tidak hanya sekedar yang hadir di sini. Kemungkinan nanti kan rencana kalau besok hari Rabu panjenengan ada waktu, tolong nanti disosialisasikan. Nanti ibu-ibu PKK semua ngumpul di rumah saya. Barangkali punya aksi itu nanti bisa saya koordinasikan dengan ibu-ibu PKK. Ini nanti lebih lagi. Menyasar lah. Karena ini nanti kan rencana saya tetap yang mengelola KPMD bersama ibu-ibu PKK yang jelas yang selama ini bergelut di situ. Kayak desa-desa lain sebetulnya yang untuk kepengurusan itu sebetulnya dari pihak bidang desa didampingi ketua tim PKK beserta anggotanya. Nah besok itu ada agenda besok Rabu, barangkali dari teman-teman di UI punya waktu atau seperti apa nanti bisa untuk koordinasi. Ngoten pertanyaan saya. Yang jelas ini perlu sosialisasi yang masif ini. Gitu dulu. Oh iya Pak. Nanti berarti hari Rabu sekitar jam berapa nggih Pak itu? Jamnya untuk nanti saya kabari. Oh ya, ya bisa. Insya Allah nanti kami sosialisasikan kepada ibu-ibu PKK juga, biar informasi yang saya sampaikan ini tidak hanya didengar oleh bapak-bapak yang berada di sini, tapi untuk yang luas juga, untuk masyarakat yang lain juga. Kalau untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, tadi kan Bapak juga menyampaikan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat itu gimana gitu nggih Pak? Itu memang sebenarnya susah, maksudnya kayak benar-benar dari, bahkan saya pernah bertanya kepada dosen, waktu itu ada masalah di suatu bank sampah, saya bertanya kepada dosen saya, Pak bagaimana sebenarnya menumbuhkan minat masyarakat kepada bank sampah itu loh, biar nggak hanya ikut sosialisasi aja, tapi dia juga paham, juga mau melaksanakan. Tapi kata dosen saya, waktu itu memang susah pada pelaksanaannya itu, memang nggak semua masyarakat bisa untuk melaksanakan sosialisasi yang sudah diberikan. Tapi insya Allah kalau kita memberikan sosialisasinya secara terus-menerus, secara berkesinambungan, itu ya tanpa rasa lelah ya ibaratnya seperti itu nggih Pak. Itu mungkin masyarakat lama-kelamaan terdorong untuk melakukan pengelolaan sampah ini. Gitu. Untuk tahap awal mungkin yang begini Mbak, kan untuk garing ada sebagian untuk tanah pekarangannya kan juga sempit dan dia juga kesulitan untuk membuang sampah. Nah, yang lebih detail tahu situasi di lapangan kan nanti kan ibu PKK yang di satu wilayah kan pasti ada kader PKK di situ. Dan nanti kalau dari pihak KKN ini memberikan penjelasan, memberikan materi terhadap kader PKK, dia bisa menyampaikan ke masyarakat yang punya peluang besar untuk mengikuti ini. Dan yang tidak punya lahan pekarangan, itu dia kan sudah menjadi masalah, menjadi problem untuk membuang sampah kemana. Dan itu sudah masuk, ada sebagian masyarakat sudah, ini problem ke depan tetap kita sampah yang menjadi masalah. Nah, cuman sebagian besar
warga Ringin Putih itu lahan kekayaan terbesar luas itu yang belum kita harus memetakan siapa saja yang punya peluang dan punya peluang ini untuk diikuti sama warga yang lahannya sempit itu. Begitu, Mbak. Ya nanti dari itu PKK kader PKK yang menyampaikan ke sana, tapi sebelum ke sana dari pihak kampus nanti menyampaikan materi ke kader PKK. Gitu. Iya. Kalau untuk ibu-ibu PKK yang hari Rabu itu bisa via Zoom atau tidak, nggih Pak? Soalnya kalau harus datang ke sana, saya tidak tahu apakah teman-teman nanti saya kasih fasilitas. Bisa via Zoom bisa. Iya. Nanti saya kasih fasilitas. Siapa? Jamnya yang saya kabari. Kebetulan di rumah saya besok ketemu. Oh, nggih Pak. Siap. Ya, kan mana? 40-an orang. Kamu biasanya ada semua. Iya, kayak Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak sekalian yang mau ditanyakan pada teman-teman di sini. Monggo. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya ke bapak-bapak yang ada mungkin terkait lokasi atau apa yang kondisi masyarakatnya gimana, mungkin yang dibutuhkan informasinya dipersilakan juga, nggak apa-apa. Kalau di Desa Ringin Putih sendiri itu sampahnya banyak sampah nopo nggih Pak? Apakah sampah anorganik atau sampah organik untuk timbulannya itu? Kebanyakan maksudnya sampah organiknya kalau di sini itu banyak pengepul sampah, banyak pengusaha di sini. Jadi untuk permisi Pak. 4 itu pengusahanya banyak sekali di sini. Jadi mungkin di sini organik pun kadang banyak yang punya peliharaan kambing, ada sapi, itu bisa dimanfaatkan untuk itu. Makanya kesulitan di situ. Nanti yang plastik sudah ada yang, kalau yang 2, 3, 4 banyak pengusaha di situ. RG 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu banyak yang ternak kambing, ternak sapi. Makanya juga susah. Yang menjadi problem di sini kebanyakan di RW 12-13 sebetulnya sampah itu. Karena lahannya sementara ini kita buang hanya di tempat-tempat pekarangan kosong. Tapi lama-kelamaan juga menjadi problem dan saat ini sudah menjadi masalah. Karena pembuangan sampah yang sementara sekarang saya gunakan untuk taman. Jadi sudah menjadi problem itu. Berarti sampahnya itu tidak diangkut ke TPS kemudian nanti berakhir ke TPA gitu mboten ya Pak? Kalau Desa Ringin Putih? Iya, khususnya ke Taman Karandowo
sini hanya ada tempat pembuangan sementara itu hanya satu titik di sampingnya kecamatan itu. Jadi untuk membuang sana kan juga terlalu jauh. Ya, Nah, sekarang masyarakat kebiasaan itu malah buang sampah di sungai. Nah, di sungai itu kadang makanya kalau teman-teman sini sungai itu biasanya penyemangatan di pembuangan sampah. Tempat kemarin juga kita ramai dengan warga terkait dengan pembuangan sampah ke sungai. Akhirnya kita buat larang-larangan itu, tapi hanya sementara 1-2 hari setelah ada sanksi sadar, tapi setelah itu juga balik lagi. Karena ternyata buangnya malam, kadang pagi. Oh, alah, iya. Itu kita sudah nggak mungkin karena kayak terus ngawasi terus, nggak mungkin. Nah, untuk mensadarkan itu kan juga susah, perlu pembelajaran. Iya. Terus menerus biar sampai bosen. Kadang kita sendiri yang bosen, Mbak. Oh iya. Memang seperti itu Pak siklusnya memberitahu. Di sini pengusaha banyak sekali. Banyak belum ada. Bapak izin nanya Pak, buat semisal Pak, kalau misalnya ada sampah-sampah kayak bekas obat-obatan itu gimana ya Pak, kayak proses pembuangannya? Misal kayak botol-botol bekas obat itu biasanya dikumpulin atau langsung dipecahin atau gimana ya Pak? Untuk sementara ini karena di tempat kita itu tiap hari rutin dikelilingi tukang rosok. Jadi untuk botol bekas kayak sak semen yang punya nilai ekonomi itu dijual sama pengepul di sini, pengecer di sini ada banyak di sini. Makanya kan untuk bank sampah yang mau bilang kau sekarang sudah ada ini tiap hari ada yang keliling. Botol-botol aqua itu banyak banget di sini. Dan ngumpulnya di sini satu kecamatan itu di Rian Putih malah. Berarti dalam bentuk botol yang masih utuh ya Pak itu berarti. Dan sirupnya bisa dalam bentuk sediaan obatnya sirup nih Pak. Sirupnya tadi sudah dibuang dari kemasannya atau misal masih sisa nih langsung dibuang aja tanpa mengeluarkan dulu isinya. Biasanya sudah kosong. Oh iya. Terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi dari teman-teman atau dari Bapak? Ini Mbak, kalau sampah-sampah yang organik, terus nanti kan perlu pembelajaran terkait dengan pengolahannya. Itu ada nggak pendampingan dari kampus? Halo. Iya Pak, ada Pak. Ada untuk pembelajaran pengolahan sampah organik itu ada. Nanti ada pembelajaran untuk pengolahan sampah organik juga untuk pengolahan sampah anorganiknya. Seperti itu. Mungkin dijadikan kompos kan perlu mesin atau perlu apa, cairan apa untuk campuran-campuran biar menjadikan nilai ekonomi mungkin jadi kompos atau apa gitu. Iya Pak. Nanti ada di program kerja kami itu. Yang lain monggo. Oh ya Pak, izin mau bertanya.
Mbak Ida. Mana ada suaranya, Mbak? Aduh. Terima kasih. Berkaitan dengan bank sampah, satu permasalahan utama yang sering muncul, pertama bank sampah itu adalah satu tempat untuk penyimpanan sampah atau pengelolaan. Apakah yang perlu kita pikirkan pertama kali ini penyadaran? Karena belum nyambung. Sini nyambung. Ya, maaf. Berkaitan dengan program bank sampah, yang perlu diperhatikan untuk kita bersama adalah satu, khususnya di Desa Ringin Putih memang ada TPS atau tempat pengumpulan sampah. Yang jadi pertanyaan pertama dari kader pemberdayaan khususnya, apakah kita penyadaran terhadap masyarakat terlebih dahulu arti pentingnya sampah, ataukah kita harus membuat untuk pengumpulan sampah? Karena identiknya kalau tadi Mbak yang mengatakan dalam penyimpanan sampah tempat pengumpulan sampah di TPS, ada Pak Lurahnya baru satu desa. Nah untuk itu tahapan yang kita lakukan apa? Menggunakan ruang KSD. Oh iya. Ya. Lewat jalan belakang, ruangan yang paling ujung, dekat sungai, bisa digunakan. Ya, Pak. Sinyal dari Pak Kepala Desa sudah jelas. Untuk TPS khususnya di Ringin bisa memanfaatkan lahan di SD Ringin, kas SD Ringin Putih 2. Untuk langkah strategis kepada masyarakat agar mau mengumpulkan sampah untuk dikelola bersama. Karena apa perbedaannya tadi, tukang rosa itu in cash, sekali dia mengeluarkan barang langsung tunai. Tetapi kalau bank sampah ini kan tersimpan dulu Pak ya. Maka dari itu bagaimana cara masyarakat bisa tertarik untuk bersama-sama kita atau desa pengelolaan sampah bersama, demikian. Ya, izin menjawab ya Pak. Kalau sepengetahuan saya, yang jelas yang pertama itu caranya kita bagaimana kita buat membangun itu tadi. Yang pertama jelasnya tentang kesadaran dulu dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah menyadari akan perlunya lingkungan sehat ini, otomatis kita bagaimana caranya buat menjaga lingkungan kita agar tetap sehat dari sampah. Dengan cara tadi kita ngumpulin sampahnya ke bank sampah tadi. Setelah kita sudah melakukan kesadaran dari kita, baru kita nanti lanjutkan dengan tahap pendekatan. Di mana proses pendekatan ini, jadi antara satu warga ke warga yang lain. Misal kayak contohnya dari saya, misal saya sudah menyadari akan pentingnya pengolahan sampah ini, nanti saya sudah melakukan proses-prosesnya kan, dan mengikuti kegiatan bank sampah. Dan nanti saya punya tanggung jawab bagaimana cara saya menyadarkan teman saya buat mengikuti kegiatan bank sampah ini. Dan nanti proses pendekatan ini jika sudah dilakukan satu sama lain, insya Allah ke depannya bakal menjalankan semua seperti itu. Baru nanti ketika sudah mempunyai kesadaran dan proses pendekatan sudah berhasil, nanti kita baru memulai dengan adanya organisasi bank sampah tadi. Dengan kayak buat struktur organisasinya gitu Pak. Ketika organisasinya sudah ada juga, baru bisa jalan. Kalau bisa semuanya kayak satu desa itu bisa digerakkan kayak gitu. Cuman ya prosesnya tadi nggak seinstan kita mau langsung jadi, ya kayak
ada tahapan-tahapan sedikit demi sedikit kayak gitu. Karena membangun itu lebih susah daripada gimana ya, menjaga juga kayak gitu kan. Sama saja PR kita nih kayak memulai hal yang baru dan hal yang masih nol dari kita, ya butuh persiapan yang matang juga kayak gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan juga gitu. Ya, dengan demikian tahapan awal adalah penyadaran terhadap masyarakat nanti arti pentingnya kebersihan atau pengelolaan menjaga lingkungan sehat di masing-masing rumah tangga. Dan tentunya ini nanti ya minta penjenengan juga untuk mempublikasikan bersama kami masyarakat Desa Ringin Putih hal untuk menggugah kesadaran masyarakat arti pentingnya pengelolaan sampah sehingga sampah tidak terbuang sia-sia, tapi harapannya adalah sampah yang benar-benar berkah di akhirnya. Demikian. Oke, Pak. Seperti itu. Dalam pengelolaan ini kan tadi kan pertanyaan itu kan supaya menarik warga. Jadi supaya gimana warga itu tertarik untuk memiliki bank sampah sendiri. Emang benar kalau pengepul itu kan gas. Jadi kan pertanyaannya itu kan tiap keluarga ini nggak mau mengepulkan sampahnya sendiri. Jadi ada orang yang mengumpulkan, jadi keluarga ini, tiap kepala keluarga ini tidak merasakan nilai ekonomi. Sementara ketika nanti ada bank sampah, ketika kepala keluarga nanti setuju untuk adanya bank sampah dan mereka mau melakukan pengolahan sampah sendiri, setiap kepala keluarga ini nanti akan memberikan nilai ekonomi sendiri, dapat tambahan dari pengelolaan. Jadi mungkin itu bisa menarik tiap kepala keluarga untuk ikut turut dalam pembangunan. Oke, kan perlu pendekatan ya. Iya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari bapak-bapak atau dari teman-teman. Mbak Ega tadi mau bertanya? Jadi enggak, Mbak? Iya, mau nanya. Ya, silakan, Mbak. Ya, izin bertanya ya Pak. Kan tadi mungkin sudah Bapak sebutkan juga untuk ngepul atau tukang rongsok itu banyak masuk ke Desa Ringin Putih. Nah, ini yang mau saya tanyakan itu untuk pengepul sama tukang rongsokan itu memang sudah terjalin kerjasama atau memang dari pihak pengepulnya sendiri itu datang kapanpun, maksudnya tidak terjadwal gitu Pak. Jadi tidak ada koordinasi, tidak ada jadwal. Jadi masih bebas, siapa saja bisa datang gitu. Oh ya gitu Pak. Berarti untuk pengepulnya sendiri itu tidak hanya orang itu atau bisa jadi pengepul yang lain gitu ya Pak yang masuk biasanya? Ya. Oh ya, ganti-ganti. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, mungkin kalau udah tidak ada yang ditanyakan lagi, baik dari Desa Ringin Putih maupun dari teman-teman mahasiswa KKN semua, mungkin segitu dulu untuk pemaparan konsep bank sampah pada hari ini. Insya Allah nanti kita
Nah, insya Allah nanti kita bertemu lagi di hari Rabu ya Pak, untuk sosialisasi nggak Pak? Hari Rabu. Mau kumpulan PKK apa? Iya. Ya, hari Rabu ya Pak. Oke. Insya Allah nanti kita bertemu lagi hari Rabu. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Terima kasih. Iya Pak, gimana Pak? Jadi Pak Lurah mau bentar ya. Iya Pak. Halo, Assalamualaikum. Iya, gimana? Gimana Pak? Halo. Gimana Mbak? Maaf, sorry ya Mbak ya. Iya Pak. Gimana Pak? Untuk Udah ada hari Rabu kita sudah ya? pastikan hari Rabu. Jamnya nanti muncul aja. Oh Saya iya Pak. Baik. Kayaknya jam 11 siang. Jam 11 nih Pak. Oh iya. Tapi setelah selesai acara di PKK baru kita nyambung ke acara di bank sampah ini aja. Oh ya, boleh Pak. Baik, mungkin segitu dulu ya Pak. Kalau udah tidak ada yang ditanyakan lagi dari kami. Ya. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.